Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki dereng ngisi pun disorot nih guys. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadisi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, juga adik-adik dan rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya meriwayatkan satu riwayat bahwa pada suatu sore Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sedang berjalan di tepi sungai Dajlah. Di kota Basrah, Bapak Ibu, Basrah itu di Irak, itu ada sungai yang besar, kayak Solo, Kagungan, Bengawan Solo. Di Basrah itu ada sungai Dajlah dan sungai Furat atau Eufrat. Dajlah ini salah satu dari dua sungai besarnya. Ketika sedang berjalan di tepi sungai Dajlah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri melihat sepasang manusia, laki-laki dan perempuan, yang duduk seakan-akan betul-betul bermesraan. Yang di depan keduanya ada sebotol, tanda kutip ya, sebotol bekas minuman keras. Botol. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri melihat keduanya dengan pandangan tidak suka. Dengan pandangan yang tidak suka, karena pandangan itu ada jendelanya hati. Dilihat dengan pandangan yang betul-betul merendahkan. Jelek sekali, sudah bermesraan di siang bolong, di sore hari, dilihat banyak orang, depannya ada komplit ya. Komplit. Tidak berapa lama, Bapak dan Ibu, tidak berapa lama, ternyata tiba-tiba ada perahu yang sedang menyeberang di tengah kota, di tengah sungai Dajlah. Perahu ini terbalik membawa 6 orang penumpang. Maka ketika melihat itu, si laki-laki yang dilihat oleh Al-Imam Al-Hasan Basri sedang bermesraan dengan seorang wanita yang di depannya ada botol itu, dia tanpa pikir panjang langsung lompat masuk ke sungai Dajlah, berenang menyelamatkan satu demi satu dari 6 orang ini. Satu demi satu dia selamatkan, hingga sampai orang kelima dia sudah nggak kuat. Kemudian dia mengatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, yang membuat Imam Al-Hasan Al-Basri tertohok. Apa katanya? Wahai Syekh, engkau adalah seorang imam, sepertinya pakaianmu engkau adalah orang soleh, tapi engkau melihat kami dengan pandangan yang hina. Gak usah lihat saya, tolong bantu orang itu. Ya, langsung, karena memang pandangan mata itu tidak bisa menipu. Maka kemudian apa daya, Imam Al-Hasan Al-Basri telat. Ketika beliau masuk ke sungai Dajlah, mau menyelamatkan orang yang ke-6, orang yang ke-6 sudah tenggelam. Sebab ada peristiwa ini, kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri naik ke permukaan, kemudian laki-laki ini mengatakan, wahai Syekh, jangan mudah berprasangka. Aku melihat engkau memandang kami dengan pandangan penghinaan. Aku melihat engkau melihat kami dengan pandangan tidak senang. Aku bermesraan dengan seorang wanita yang mungkin menurutmu ini adalah wanita yang bukan mahram, tapi ketahuilah wahai Syekh, wanita yang sedang aku peluk itu adalah ibundaku. Karena pakai ada. Yang kedua, aku yakin engkau melihat kami sedang bermesraan, ditambah ada botol di depan kami, sehingga engkau mungkin mengartikan bahwa yang kami minum adalah minuman keras. Ketahuilah wahai Syekh, kami adalah orang miskin, kami tidak punya tempat tinggal, sehingga kami bisanya ngemper bahasanya. Ngemper di pinggir sungai Dajlah. Botol yang kau lihat memang betul bekas botol minuman keras, tapi itulah yang kami pakai untuk mengambil minum dari sungai untuk kami minum. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Dari peristiwa ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengambil pelajaran yang besar bahwa kesolehan seseorang tidak serta-merta bisa menyelamatkan dia dari berprasangka buruk kepada orang lain. Apalagi mengulik aib orang lain. Maka dia beristighfar banyak-banyak. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Betapa mulianya si fulan ini. Betapa mulianya si fulan ini. Dia mungkin miskin papa. Dia miskin, gak punya rumah, gak punya makanan. Tetapi dia berempati dan bisa menyelamatkan 5 orang. Sedangkan aku, kata Imam Al-Hasan, betapa aku harus banyak berintrospeksi. Aku digelari orang-orang sebagai imam, punya ilmu. Tapi aku untuk menyelamatkan 1 orang saja, aku tidak mampu. Bahkan aku mensuudoni orang ini. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, disinilah kita belajar di malam yang ke-26 Ramadan. Mari kita sama-sama mengambil pelajaran bahwa di era yang semakin modern menikah, Bapak Ibu, kita ini tergerus dengan sosial media yang seringkali membuat kita mudah menghukumi orang lain, menilai orang lain tanpa kita tahu duduk masalahnya. Betul atau tidak? Seringkali kita tertipu dengan orang yang tampilannya pakai gamis, pakai sorban, pakai sajadah, pakai tasbih kemana-mana. Ternyata dia adalah penjahat yang menipu. Seringkali kita juga meng-underestimate, mangapunten ya. Kita memandang sebelah mata. Saya yakin hari ini kalau panjenengan melihat saya sekarang di sini berbeda dengan dulu ketika saya sholat di sini rambut saya panjang. Kenapa? Disinilah kita jangan mudah menghakimi orang lain. Kita nggak tahu hakikatnya dia bagaimana dan siapa. Tampilan dohir itu hanya sekedar tampilan. Maka yang benar adalah mari kita lihat ibadahnya, mari kita lihat ilmunya, mari kita lihat amalnya. Baru itu bisa kita ukur. Kalau amalnya lebih baik berarti mari kita iri. Dia lebih baik daripada kita. Kalau ternyata tampilannya baik tapi ternyata amalnya buruk, tampilan itu hanya pencitraan saja yang ternyata di mata manusia saja sudah jatuh, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad di dalam nasihatnya pernah menyampaikan, diabadikan oleh Al-Imam Abu Naim Al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan karakter seorang mukmin adalah fa'innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu karakternya adalah yastur. Dia kalau ada orang lain melakukan aib, dia melakukan dosa, orang lain melakukan dosa, itu ditutupi Bapak Ibu, bukan malah Seorang mukmin ketika melihat aib saudaranya dia tutupi, sebagaimana dia tidak rela kalau aibnya diumbar, maka dia tutupi aib orang itu. Tapi tidak dimaknai ditutupi ini kemudian permisif, mempersilahkan atau membenarkan. Tidak. Fa innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin adalah yastur, dia menutupi aib orang lain. Wa ya'id, dan dia memberikan peringatan bahwa yang kamu lakukan itu salah, tetapi dengan cara yang ma'ruf. Wa yansah, kemudian dia mendampingi dengan memberikan nasihat yang baik. Ini seorang mukmin. Jadi aibnya ditutup, tapi hak mengingatkan disampaikan dan hak memberikan nasihat, mendampingi untuk lebih baik juga diberikan. Wa ammal fajir, sedangkan seorang fajir, orang yang apa itu fajir? Fajir itu adalah orang yang mudah melakukan dosa, pelaku dosa, fajir itu. Orang yang perangainya buruk itu fajir namanya. Wa ammal fajir, sedangkan karakter orang fajir adalah yahtak. Mereka adalah orang-orang yang mudah menciderai kehormatan orang lain. Yang kedua, yu'ayyir. Mereka adalah orang-orang yang senang menghina orang lain. Dan yang ketiga, wayafdhah. Mereka adalah orang-orang yang gemar mengulik untuk membuka aib orang lain. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Islam datang sebagai sebuah jawaban bagi seluruh umat manusia untuk saling menjaga kehormatan satu sama lain. Islam betapa menjunjung tinggi kehormatan seseorang sampai-sampai di dalam kasus perzinahan, pangapunten. Dalam kasus perzinahan itu syariat menetapkan boleh pengaduan perzinahan jika saksinya adalah 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki yang adil, yang kata Rasulullah, yang keempat-empatnya melihat sebagaimana sebagaimana timba masuk ke dalam sumur. Bisa kita bayangkan. Kalau ada perzinahan, itu sing nonton harus 4 orang baru bisa diangkat ke mahkamah untuk dijatuhi hukuman. Kalau baru 3 orang, kemudian ngelapor, 3-3-nya dicambuk 100 kali. Kalau 3 orang sama wanita 1, 4-4-nya dicambuk 100 kali. Karena wanita itu, kalau laki-laki 1, wanitanya 2. Kenapa? Islam memberikan tata aturan sedetil ini. Kalau ada ngapunten ya, perzinahan itu berat sekali masalahnya. Itu aib yang luar biasa. Walaupun waliyadzubillah hari ini tersebar di mana-mana. Tapi mari kita lihat, menuduh berzina itu tuduhannya balik. Kalau memang dia tidak ngaku dan tidak ada bukti. Namanya di dalam Islam ada haddul qadzaf. Qadzaf itu menuduh seorang yang baik-baik berzina.
Menuduh loh ya, tanpa bukti. Ini baru tuduhan. Kalau ada bukti baru itu terbukti. Oke. Kalau nggak ada bukti itu tuduhan. Itu ada hukumnya di dalam Islam. Kenapa? Karena Islam menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, bukan sekedar jangan berzina. Oke, zina itu buruk sekali, mendekatinya saja tidak boleh. Kenapa? Karena perzinahan itu adalah tanda kutip meruntuhkan kehormatan seorang mukmin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena Islam menjaga kehormatan seorang mukmin, maka jangan sampai kita gugurkan pahala amal ibadah kita yang tidak seberapa ini dengan melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Masuk ke masjid pakai baju kaos partai, gambare di belakang gede mesem gitu kan. Sebentar, kita semua tidak akan sepakat dengan itu kebangetan, tapi jangan dihukumi. Ditanya dulu, coba ditanya. Jangan-jangan memang di rumahnya dia tidak punya pakaian selain pakaian itu. Berarti hak kita untuk menyantuni. Jangan gampang, jangan mudah, jangan tergesa untuk menghukumi orang lain. Tanya dulu, tabayun. Yang terakhir saya akan sampaikan kisahnya Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu. Ketika datang seorang sahabat namanya Ma'is, mendatangi Rasulullah, ngaku, ya Rasulullah saya telah berzina. Ngaku loh, saya telah berzina. Perzinahan itu bisa ditegakkan hadnya, dihukum kalau ada dua. Satu, dia mengaku, atau yang kedua ada saksinya 4 itu tadi. Kalau ngaku sudah selesai. Lah ini Ma'is ngaku sama Rasulullah, ya Rasulullah saya telah berzina. Tegakkan had kepada saya di dunia supaya aku tidak dihukum Allah di akhirat. Apa kata Rasulullah? Wahai Ma'is, kamu pulang dulu. Kayaknya kamu capek, pulang dulu. Rasulullah sangat berhati-hati karena ini berarti seakan-akan membuka aib gitu. Walaupun nanti Ma'is sudah siap dengan resikonya supaya dikisos di dunia, tidak diadab di akhirat. Sama Rasulullah pulang dulu. Tidak dihukumi Bapak Ibu. Setelah Ma'is pulang, Rasulullah masih bertanya kepada kanan dan kirinya. Ma'is tadi sadar enggak? Ma'is tadi serius enggak? Begitu. Sampai hari yang kedua sama, hari yang ketiga sama. Supaya apa? Betul-betul bahwa ini adalah ranah kehormatan yang harus kita jaga. Hari ini, waliyadzubillah, kita dengan seorang lain, Masya Allah, menciderai kehormatan itu bukan hanya sekali, 2 kali. Sosial media ini adalah sumber dosa yang luar biasa kalau kita ikut-ikutan. Maka hadirin jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah, menilai amal kita yang belum seberapa dan belum tentu diterima, maka jangan kita gugurkan dengan menciderai kehormatan orang lain. Ada di dalam riwayat yang sahih, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ada seorang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala amal ibadah yang lain, yang ketika kemudian diberikan catatan amal, dia buka di catatan amal itu tidak ada. Maka kemudian mengatakan, ya Allah, kenapa catatan amal sholatku nggak ada, puasaku nggak ada? Gitu. Apa kata Allah? Bukankah dulu ketika kamu di dunia memang ibadahmu bagus, tapi kamu sering menyakiti orang lain, kamu sering menghina orang lain, kamu sering membicarakan keburukan orang lain, maka seluruh kebaikanmu habis untuk dibayarkan kepada mereka yang sudah kamu dolimi dengan dicela, digibai, disakiti dan sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Masih ada sisa waktu, mari kita isi dengan hal sebaik-baiknya. Saling menghargai kehormatan orang lain, maka insya Allah orang lain akan menghargai kehormatan kita. Dan saling menjaga sehingga muncul masyarakat yang adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Sekalian saya mohon izin, mohon pamit. Ini turun, saya langsung lanjut Bapak. Karena saya lagi ngawal Syekh Abdurrahman Al-Ausi di Masjid Fatimah Bapak Ibu. Imam Masjidil Haram datang ke Solo di Masjid Fatimah. Tadi saya jemput beliau di sana, kegiatan saya tinggal ke sini. Sekarang saya harus balik ke sana. Sekalian izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.